فبأي آلاء ربكما تكذبان. Banyak di antara kita yang masih salah di dalam melafalkan huruf H. Bagaimana sih cara melafalkan huruf H dengan baik dan benar? Di sini kita akan sama-sama belajar huruf H. Huruf H dikeluarkan melalui tenggorokan bagian bawah. Namun banyak yang masih mengeluarkan atau melafalkan huruf H tidak melalui tenggorokan bagian bawah, bahkan melalui H dilafazkan bahkan melalui dada. Contoh bagaimana contoh melafalkan huruf H yang dikeluarkan melalui dada. Contoh ketika melafazkan ada getaran di dada, maka getaran itulah sumber keluarnya pelafalan. Di mana getaran berada, maka disitulah suara dikeluarkan. Kali ini kita akan belajar melafalkan huruf H secara baik dan benar. Yang pertama yang harus kita ketahui untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa melafalkan huruf H dengan baik dan benar, yaitu tempat keluar. Di dalam ilmu tajwid disebut makharijul huruf. Jadi tempat keluarnya huruf H itu adalah melalui tenggorokan. Akan tetapi tenggorokan yang paling bawah. Karena di dalam penjelasan matan Jazariyah, bagian tenggorokan itu ada 3. Ada tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian ujung atau atas, yang dekat dengan pangkal lidah. Namun kali ini kita akan belajar untuk melafalkan huruf H. H itu dikeluarkan melalui tenggorokan yang bagian bawah, yang paling bawah. Adapun cara melafalkan huruf H diantaranya, pertama yang harus diperhatikan adalah H ketika kita melafazkan H, hi, hu, di situ terdapat suara yang beriringan dengan nafas, atau H ketika dilafazkan nafasnya harus dikeluarkan. Mengapa? Karena salah satu sifat di dalam ilmu tajwid yang dimiliki oleh huruf H itu sendiri adalah namanya sifat hams. Jadi ketika H dilafazkan, caranya yang pertama adalah setelah mengeluarkan dengan tepat, yaitu tempat keluarnya huruf H tadi, tenggorokan bagian bawah. Setelah kita mengeluarkan melalui tenggorokan bagian bawah, maka kita memperhatikan caranya supaya H tidak terlafazkan dengan suara tebal ataupun dengan suara ditekuk atau dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga huruf H ketika dilafazkan ada suara yang mengalir. Maksudnya adalah tidak dihentak atau tidak dijeda. Contoh, bah, bi, tidak seperti itu. Akan tetapi ada sisa suara yang dialirkan. Contoh, bah, bi, bu, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Salah satu sifat di dalam ilmu tajwid yang dimiliki oleh huruf H itu adalah namanya rakhawah. Nah, rakhawah ini berarti mengalirkan suara atau suara yang mengalir. Lalu kemudian H tidak dilafazkan dengan tebal. Contoh, H, hi, dan seterusnya. Akan tetapi H itu dilafazkan dengan santai, biasa saja, dengan suara yang tipis. Contoh misalnya H, hi, hu. Tidak juga menghilangkan suara H. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran atau kita membaca suatu ayat yang di dalamnya terkandung huruf H, atau misalnya contoh ketika kita melafazkan isti'adzah atau ketika kita melafazkan basmalah, tidak boleh H itu suaranya tidak ada ataupun suara H itu terlafazkan dengan suara yang menghilang atau samar-samar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang salah. Akan tetapi di situ ada nafas yang dikeluarkan, ada suara yang dialirkan. Kemudian cara pelafalannya itu juga ringan. Maksudnya cara pelafalannya itu juga tipis, tidak boleh ditebalkan. Contoh pelafalan yang baik dan benar ketika kita melafazkan basmalah misalnya atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Atau misalnya pada basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah pelafalan itu adalah pelafalan huruf H yang salah. Seolah-olah huruf H itu dikeluarkan secara tebal kemudian terpaksa. Itu adalah hal yang salah. Sedangkan H itu sendiri dilafazkan secara biasa saja, tipis, tidak harus ditebalkan. Nama sifatnya di dalam ilmu tajwid itu adalah istifal. Kemudian untuk lebih maksimal, mari kita sama-sama berlatih bagaimana huruf H dilafazkan secara baik dan benar, supaya tidak menimbulkan suara yang menghasilkan getaran, misalnya sehingga suara itu terdengar jelek, sehingga suara itu tidak terdengar santai atau biasa, sebagaimana H dilafazkan melalui tempat keluarnya, yaitu tenggorokan bagian bawah. Biasa saja, ha, hi, hu, ah, bah, bi, buh. Tidak harus berlebihan seperti ha, hi, hu, ah, ih. Nah, itu terlalu berlebihan. Mari sahabat kita mencoba untuk melafazkan huruf H mulai dari harakat fathah sampai seterusnya. Ha, hi, hu, ah, i, bah, bi, buh. Atau misalnya pada kondisi bertasydid, misalnya baha, biha, buha. Ingat di sini suara tidak boleh dijeda atau suara tidak boleh diputus. Misalnya baha, biha, itu adalah pelafalan yang salah. Yang benar adalah suara tetap dialirkan sebagaimana sifatnya yang tadi telah disebutkan, yaitu dalam ilmu tajwid dinamakan rakhawah. Baik, kita coba sekali lagi. Baha, biha, buha, ha, hi, hu, ah, huhan, hani, hana, minal muhni, mahihan, haniha, hahan, hanihahna, minal muhni, mahihan, haniha, hahan, haniha, ahi, ahi, hihi, ahun, wa minal muhni, mahihan, haniha.